Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya siang hari ini? Pasti bisa dilewati. Belum semuanya nih saya dengar. Apa kabarnya siang hari ini? Pasti bisa dilewati. Dengan iman kita pasti bisa melewati hari-hari yang kita jalani. Amin. Bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh memasuki bulan yang baru. Di bulan Juni ini kita yakin dan percaya Tuhan juga akan terus menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau membawa pujian dan sembah kita di hadapannya. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami rindu menikmati kasih dan Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan menjamah hati kami, melawat kami ya Tuhan. Karena kami tahu itu hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, Tumpahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari dengan sungguh hati kita mau mengangkat pujian, dikatakan besar mulia kasih. Besar mulia kasih-Mu, Kau yang mengorbankan hidup-Mu, curahkan darah sebagai ganti dosa. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Berikan harapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, mari sama-sama dengan bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah kasih-Mu. Dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha
kasih Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan juga mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Sebagai respon kasih kami ya Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus teringat ya Tuhan akan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa, selain yang terbaik bagi Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Kembali sekali nyatakan di hadapan Tuhan, takkan pernah ku bawa, selain yang terbaik bagi Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Katakan yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kau yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami datang memuji Engkau Tuhan lebih lagi ya Tuhan, kami mohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Kami manusia Tuhan, kami lemah ya Tuhan, kami masih tinggal dalam daging ya Tuhan. Kami tidak luput dari dosa ya Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menghadap tahta kudus-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terus ajar kami ya Tuhan menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terus ajar kami ya Tuhan untuk menjadi umat yang taat dan setia, yang selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menjamah melawat kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah pada siang hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan syukur, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Sebelum kita memulai pujian kita, mari Bapak Ibu kita mau kasih salam dulu buat saudara Siman kita. Semua yang sama-sama siap memuji nama Tuhan, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu ada bagi kita.
bersamamu hidupku, melangkah bersamamu setiap hariku. Saat kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi, pakai hidupku menjadi saksimu. Kembali katakan berjalan bersamamu. Jalan bersamamu hidupku, melangkah bersamamu setiap hariku. Saat kau ada, Saat kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi, pakai hidupku menjadi saksi, menjadi saksimu. Kemenangan demi kemenangan, kau bawaku terbang bagai raja wali. Bersamamu semua dapat kulakukan. kemenangan demi kemenangan. Demi kemenangan, jalan dalam pimpinan Yesus, kau panglimaku, jadi umat pemenang. Mari Bapak Ibu dengan lebih bersuka cita kita mau menyatakan jalan bersama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jalan bersamamu hidupku, melangkah bersamamu setiap hariku. Saat kau ada beserta, Dengan iman katakan, perkara besar pun terjadi, pakai hidupku menjadi saksimu. menjadi saksimu. Kemenangan demi kemenangan, kau bawaku terbang bagai raja wali. Bersamamu semua dapat kulakukan. Kemenangan demi kemenangan, saat ku berjalan dalam pimpinanmu. Yesus, kau panglimaku, jadi umat pemenang. Mari katakan kemenangan demi kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, saat aku terbang bagai raja wali. Bersamamu semua dapat kulakukan. Kemenangan demi kemenangan, saat aku berjalan dalam pimpinanmu. Yesus, kau panglimaku, jadi umat pemenang. Kata Yesus kau panglimaku. Yesus, kau panglimaku, Yesus kau panglima. Yesus, kau panglimaku, Yesus kau panglimaku. Yesus, kau panglimaku, jadi umat pemenang. Bapak Ibu masih semangat puji nama Tuhan, amin. Amin. Kita semua yang ada di sini adalah umat-umat pilihan Allah, amin. Kita mau menjadi saksi bagi Tuhan, kita menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari nyatakan bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari terus umat Tuhan kita mengangkat pujian dengan lebih bersukacita. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, Nyatakan nyatakan kemuliaan-Nya.
nyatakan kemuliaannya. Amin. Boleh lebih keras lagi katakan. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala raja. Lebih lagi katakan bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran, Sampai setiap lutut, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Katakan dialah Tuhan. dialah Tuhan, Lebih semangat katakan dialah Raja. dialah Raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Dialah Raja atas kehidupan kita semua. Amin di tempat ini. Amin. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Yanti. Ya Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan Kau tolong kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberi Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan ikhlas ya Bapa. Kami siap memberi dengan hati yang tulus Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Sambil memberikan persembahan kita angkat pujian I'll Tell the Word sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Hari Kamis kemarin kita mau tell the word, beritakan Injil bagi seluruh dunia. Tell the world that I'm a Christian. I'm not ashamed, His name to bear. I'll tell the world that I'm a Christian. I'll take it with me everywhere. I'll tell the world how Jesus saved me and how He gave me a life brand new. And I know that if you trust Him, that all He gave me, He'll give to you. I'll tell the world, I'll tell the world that He's my Savior. No other one could love me so. My life, my all is His forever. And where He leads me, I will go. And where He leads me, I will go. And where He leads me, I will go. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan terus memberkati usaha maupun pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kebenaran-Mu ini ya Tuhan yang boleh terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh semakin disadari bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami gak mampu Tuhan berjalan sendiri ya Tuhan. Kami tidak mau menyombongkan diri kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh merendahkan hati kami, bersandar senantiasa ya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Mengandalkan Engkau senantiasa dalam Tuhan dalam kehidupan kami. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan.
kita mau menyatakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu, Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu ini kembali, refnya. Bapak Ibu tidak keberatan sambil kita angkat tangan kita menyanyikan lagu ini. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku, jamah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu yang akan ditaburkan. Sehingga itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan mengerti. Amin. Hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Sekali lagi Bapak katakan, oh, Kau perlu Kau Tuhan, menjamah hati-hati jemaat-Mu yang hadir siang ini Tuhan. Amin. Di hidupku hanya Engkau Tuhan, ya Tuhan, yang mengerti hati kami. Hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu, hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu, hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu. Haleluya. Kami memerlukan Engkau Tuhan selalu di dalam hidup kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu saat ini. Biarlah benih yang ditaburkan oleh firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami yang mendengarnya siang hari ini. Pakai hamba-Mu urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di minggu pertama di bulan Juni. Tepatnya hari ini tanggal 1 Juni. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita yaitu merupakan visi dari gereja kita, yaitu umat yang menyenangkan hati Tuhan. Jujur saya katakan kepada Bapak Ibu, saya kurang memberi penekanan kepada jemaat di tempat ini betapa pentingnya visi ini dilakukan dalam hidup kita.
Saya mendapatkan satu pelajaran rohani yang sangat baik ketika minggu lalu saya ada di Korea Selatan. Tepatnya di gereja Onuri, Bapak Ibu. Kenapa gereja itu sampai diberkati Tuhan luar biasa? Karena ternyata gembala yang pertama mendirikan gereja itu dikasih visi sama Tuhan menjadi gereja misi. Makanya visinya tulisannya begini, Bapak Ibu. Come, transformation, go into the world. Datang. Setelah datang, ditransformasi, diubah. Hidup kita diubah. Setelah hidup kita diubah, kita pergi, go into the world. Pergi ke dunia. Ngapain Bapak Ibu? Melakukan tugas misi. Menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus Kristus. Setiap pembicara yang menyajikan materi, Bapak selalu ingat bilang nih, Bapak Ibu, visi yang Tuhan kasih kepada gereja kami dan diturunkan kepada kami pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai kepada jemaat Tuhan, yaitu come, transformation, go into the world. Itu tertanam Bapak Ibu. Hari ini satu kerinduan di hati saya, bahwa Bapak Ibu rindu melakukan visi ini. Setiap gereja Tuhan kasih visi yang berbeda Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, setiap gereja Tuhan kasih visi yang berbeda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah visi yang Tuhan kasih kepada gerejanya itu dilakukan atau tidak? Bapak Ibu, Tuhan kasih gereja ini visi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa menangkap visi ini dalam hidup kita dan kita praktekkan dalam hidup kita, saya percaya kehidupan Bapak Ibu akan berubah dan Bapak Ibu pasti bisa diberkati Tuhan. Kalau kita praktekkan visi ini dalam hidup kita, meskipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan dalam hidup, kita akan tetap ikut Tuhan. Karena kita tahu goal kita, tujuan akhir kita rindu selama kita ada di dunia. Tidak lain, tidak bukan, hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kita lihat kembali pengertian umat yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Bapak Ibu, ada 3 pengertian. Yang pertama, menjadikan senang, membuat bersuka hati. Yang kedua, membangkitkan rasa senang hati, memuaskan, menarik, merasa senang atau puas dan sebagainya, atau menyukai. Pengertian dari dalam Alkitab Bapak Ibu, dalam Alkitab kata menyenangkan memiliki arti yang sama dengan kata berkenan. Kita bisa baca dalam Matius 3:17, Markus 1 ayat 11. Kita baca satu ayat nih Bapak Ibu. Kelihatan ya ayatnya ya Bapak Ibu. Mari kita keluarkan suara kita. Ini jam 11:30 lewat dikit. Jam mau makan siang. Biasanya agak lapar dan ngantuk-ngantuk dikit. Mari kita keluarkan suara kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ini perkataan Bapa di surga ketika Tuhan Yesus keluar dibaptis di Sungai Yordan. Bapak Ibu, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Alkitab mencatat. Ketika dia dibaptis, ketika dia keluar dari air, ada suara yang berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata ini diambil dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
sesuatu yang menjadi kesenangan atau menyenangkan. Dalam terjemahan Alkitab sehari-hari, Bapak Ibu bisa ketemu ada tulisan Alkitab bahasa sehari-hari. Ya, ada terjemahan. Di dalam ayat yang kita baca tadi Markus 1:11 dikatakan kemudian terdengar suara Allah mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, engkau menyenangkan hatiku. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan adalah membuat hati Tuhan senang atau puas. Hidup berkenan kepadanya. Pertanyaan buat kita hari ini. Kira-kira Tuhan puas gak dengan hidup saya? Tuhan puas gak melihat hidup saya? Selama kita di dunia, Tuhan puas gak dengan hidup kita? Nah, hari ini jadi bahan perenungan kita kembali Bapak Ibu. Jadi menyenangkan hati Tuhan adalah membuat hati Tuhan senang atau puas dan hidup berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita kerja, kita rindu orangnya kerja sama kita. Ada hasilnya yang memuaskan. Hasilnya puas. Hasil pekerjaan itu baik dan memuaskan. Sama juga dalam kita punya usaha, kita rindu usaha kita tuh produknya bisa memuaskan orang. Nah, di dalam hal ini kita lihat Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan adalah menjadi umat yang berkenan dan meneladani Yesus Kristus. Memang saya akui Bapak Ibu, visi ini tidak mudah, tidak gampang. Intinya selama kita hidup di dunia, kita rindu kita memuaskan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati pendeta, bukan menyenangkan hati orang lain, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Lalu ada pertanyaan kembali, mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Mengapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Karena ini yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kita suka bilang gini, Tuhan, aku pengen tahu nih, apa sih kehendak Tuhan buat hidup saya? Kita suka tanya Bapak Ibu, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Untuk bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Hari ini jawabannya kepada Bapak Ibu adalah Tuhan ingin hidup kita menyenangkan hati Dia. Karena ini yang menjadi kehendak Bapa di surga. Diambil contoh dalam Matius 17 ayat 5. Dalam teks ini Allah Bapa memberitakan agar para murid untuk mendengarkan Yesus. Jadi Bapak Ibu, itu kisahnya begini. Yesus ajak 3 murid untuk berdoa ke sebuah gunung. Dalam Matius 17. Tiba-tiba mereka melihat ada satu pemandangan yang berbeda. Judulnya Yesus dimuliakan. Lalu ada berdiri di sebelah Yesus. Ada Musa, ada Elia. Murid-murid itu lihat. Sampai mereka bilang, Tuhan, apakah harus bikin tenda untuk Musa dan Elia? Dalam penglihatan itu Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah penglihatan itu ada suara. Suara kembali yang diucapkan dengan perkataan bahwa dengarkanlah. Kata dengarkanlah di dalam bahasa aslinya artinya mendengarkan dengan seksama. Mengerti dan memahami perintah dan ajaran yang disampaikan. Pertanyaannya, mengerti dan memahami perintah dan ajaran siapa? Di dalam teks itu ditekankan
untuk para murid memahami, mengerti, dan melakukan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Menaati segala perintah dan mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Bapa di surga mau, dan itu disampaikan kepada para murid yang mengikut Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya percaya hal itu dikumandangkan, diucapkan buat kita semua yang hadir, yang disebut sebagai pengikut Kristus. Kita tahu Kristen artinya pengikut Kristus. Kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan buat kita sekalian. Nah, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu? Minimal ada 4 hal. Minimal. Yang pertama, menyenangkan hati Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Kita baca Bapak Ibu ya, ayatnya lagi. Mazmur 147 ayat 11. 2, 3. Tuhan senang sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Ayat ini dia dengan perkataan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Bukan berarti Allah kita menakutkan, bukan. Baru kita bilang, oh seram, bukan. Takut akan Tuhan di sini memiliki beberapa unsur Bapak Ibu yang kita bisa pelajari. Yang pertama, memiliki ketakutan kudus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki ketakutan kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Terbangun di dalam hati kita. Ada dalam hati kita untuk memiliki rasa hormat sama Tuhan. Menghormati Tuhan. Bapak Ibu, itu ada terbangun di dalam hati kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mulai belajar menghormati Tuhan. Yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Hormat. Sehingga dalam segala aspek hidup kita Bapak Ibu, kita belajar menghormati Tuhan. Dalam ibadah kita belajar menghormati Tuhan. Dalam kita melakukan segala aktivitas kita, kita belajar menghormati Tuhan. Itu namanya ketakutan kudus yang ada di dalam hati kita. Menghormati Tuhan. Yang kedua, memiliki ketaatan. Unsur takut akan Tuhan adalah memiliki ketaatan. Kita baca lagi ya Bapak Ibu ya. Ini kalau baca Alkitab salah satu resep gak ngantuk. Ya, saya takut Bapak Ibu udah mulai agak ngantuk. Kan dari pagi ini mendung. Ya. Yuk kita baca 3 ayat lagi Bapak Ibu. 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihani Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu sering dengar kisah Abraham. Abraham punya anak namanya Ishak. Anak pertama namanya Ismail. Dari Hagar. Ya, budaknya Hagar. Karena saat itu Abraham menunggu
begitu lama punya anak dari Sarah istrinya. 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Tuhan tolong. Akhirnya Abraham punya anak bernama Ishak. Di tengah kebahagiaannya bersama Ishak, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Abraham, persembahkan Ishak untuk aku. Bapak Ibu, ini bukan perintah yang mudah. Bukan perintah yang gampang. Abraham suruh mempersembahkan Ishak di salah satu gunung yang akan kutunjukkan. Namanya Bukit Moria. Apa yang Bapak Ibu Abraham lakukan? Alkitab mencatat pagi-pagi dia persiapkan semuanya. Dia bawa bujangnya, dia bawa kayu, dia bawa Ishak. Dia pergi menuju Bukit Moria. Bapak Ibu mungkin pernah nonton filmnya. Ada filmnya ya, diputar. Waktu nonton film itu saya terus terang, saya nangis. Terharu bagaimana perasaan Abraham. Ketika bujangnya disuruh tinggal untuk dia mau naik ke Bukit Moria. Abraham ngomong begitu. Abraham lagi jalan bersama dengan Ishak. Tiba-tiba Ishak ngomong ini, Bapak, di mana korban yang kita mau berikan? Apa hati? Bagaimana tuh hati Abraham saat itu Bapak Ibu? Tapi Abraham, dia berkata yang luar biasa. Perkataan iman yang keluar dari mulutnya. Dia bilang begini, di atas gunung nanti Tuhan sediakan. Padahal yang mau disembahkan Ishak. Tapi dia bilang, di atas gunung Tuhan sediakan. Lalu singkat cerita Abraham persembahan Ishak. Lalu Tuhan bilang, stop. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Abraham lulus menghadapi ujian ketaatan. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu. Dalam rangka kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana ketaatan kita kepada Dia? Apakah Bapak Ibu masih taat sama Tuhan? Taat sama perintahnya. Meskipun kadang perintahnya itu gak masuk akal. Ada perintah yang gak masuk akal Bapak Ibu. Ya. Kadang ada perintah yang gak masuk akal. Kayaknya gak bisa kita lakukan. Susah untuk kita lakukan. Contohnya tadi Abraham. Susah loh dilakukan, tapi dia belajar taat, dia lakukan. Untuk dia mempersembahkan Ishak anaknya. Itu bukan perintah yang main-main. Bukan perintah yang mudah. Tapi Abraham belajar taat. Kadang-kadang kita ibarat dengan perkara yang gak mungkin. Kayaknya gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Tapi ketika kita belajar taat, maka janji Alkitab berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Tuhan, selalu mungkin bagi Tuhan. Dibutuhkan ketaatan. Dalam rangka kita ingin menyerah hati Tuhan, Bapak Ibu saudara Tuhan, maka kita dibutuhkan ketaatan akan Dia. Taat kepada Tuhan. Meskipun sulit, belajar taat. Taat beribadah, taat melayani, taat memberi, taat melakukan sesuatu apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita lakukan dengan penuh ketaatan. Yang ketiga, unsur yang ketiga, namanya membenci kejahatan. Kita baca Amsal 8:13. 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dari ayat ini ada kata apa? Membenci. Unik ya. Ada kata membenci. Saya mau tanya nih Bapak Ibu. Kalau kita lagi benci sama orang. Apa yang kita lakukan? Misalkan Bapak Ibu lagi benci nih sama saya. Aku benci sama Pak Kiki. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nggak mau ke gereja. Nggak mau ketemu dong, ngapain? Orang gue lagi benci. Itu benci itu bahasa Indonesia yang baik. Tapi bahasa Betawinya empet. Gedek. Kita kalau lagi empet gedek sama orang. Biasanya kita gak mau ketemu. Menghindar. Kalau ketemu saya ke kiri, Bapak Ibu ke kanan. Kalau saya jalan ke kanan, Bapak Ibu ke kiri. Intinya menghindar. Pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau kita ketemu
muka dengan muka. Bahasa Betawinya amprokan. Bahasa kerennya face to face. Guys. Apa yang kita lakukan? Halo? Suka buang? Nah, buang muka. Kita lupa muka kita cuma satu. Dimakan kucing gak punya muka lagi. Karena orang buang muka gini. Ngomong. Najis lu. Kenapa? Kayak lagi benci. Betul gak? Bukannya benci tapi rindu. Bukan, ini benar-benar benci. Kenapa ada kata benci Bapak Ibu? Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Jadi kalau kita hidup ingin takut akan Tuhan, kita harus benci kejahatan. Ada 3 hal yang kita mesti benci dalam ayat ini. Pertama, kesombongan, kecongkakan. Bapak Ibu, kita mesti benci sama kesombongan, kecongkakan. Bapak Ibu kalau diberkati, jangan sombong ya. Halo? Jangan sombong ya, ketika diberkati jangan sombong Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang waktu susah baik, gak sombong. Begitu diberkati, kita bisa sombong loh Bapak Ibu. Ini manusia, kita kan masih daging, kita bisa sombong. Hari kita diingatkan, kita mesti benci yang namanya kesombongan. Bapak Ibu diberkati, semakin diberkati, semakin jangan sombong. Amin. Itu mesti kita benci. Jangan sombong. Kalau sombong kepalanya gede, helm gak masuk Bapak Ibu. Kepalanya gede. Dulu ada lagu tuh dalam karton, kepala besar. Wah berarti helm gak masuk tuh Bapak Ibu. Yang kedua, tingkah laku yang jahat. Tingkah laku kita ini suka jahat Bapak Ibu. Salah satu tingkah laku yang jahat di mata Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel adalah menduakan Tuhan, punya ilah-ilah lain. Percaya Tuhan, tapi percaya sama kuasa gelap. Menduakan Tuhan, percaya kepada dewa-dewa, ilah-ilah, patung-patung. Itu membenci. Kita mesti namanya membenci kejahatan. Yaitu tingkah laku kita tuh jadi jahat. Itu kita mesti benci Bapak. Jangan tingkah laku kita jahat. Perbuatan kita jahat. Apalagi mulut penuh tipu muslihat. Mulut nih. Ini mulut Bapak Ibu nih. Ada orang bilang gini. Kenapa sih Tuhan ciptaan mulut satu? Kenapa Bapak Ibu? Katanya matanya 2. Ada orang ini matanya 1. Kok mata 1 begini Bapak Ibu? Matanya 2 kan. Cuman kan ada yang sipit. Kan orang-orang Korea sipit ya. Bukan orang Cina. Orang Cina juga sipit kan. Kata orang Ambon sipit deh. Kecil. Kalau ketawa matanya merem. Tapi jangan salah. Orang Cina biarpun merem ngitung duit jarang salah. Merem aja betul apa yang melek gitu. Mata 2, alis 2. Alis kalau nyambung katanya bisa lihat setan. Telinga 2. Hidung kita meskipun 1, lubangnya 2. Ada lubangnya setengah, gak ada. Semua lubangnya kan 2. Tergantung ukurannya beda S, M, L. Betul kan? Kalau S sempit, M muat, L longgar, XL longgar. Kalau ukuran hidung kita XL, masih napasnya boros. Tapi kenapa Tuhan ciptaan mulut 1 Bapak Ibu? 1 aja udah bikin heboh dunia, apalagi 2. Ini mulut. Mulut ini bisa jahat loh Bapak Ibu. Orang bisa dihancurkan karena mulut. Hidup orang tuh bisa dihancurkan karena mulut. Menyebarkan berita hoax, berita kebohongan dari mulut. Tuhan bilang kita mesti benci kejahatan. Mulut yang penuh tipu muslihat. Yang berikut, bagaimana kita menyahati Tuhan? Menyahati Tuhan dengan talenta dan karunia rohani. Bapak Ibu semua dikasih karunia untuk kita melayani. Bapak Ibu dikasih talenta, bakat alam yang Tuhan kasih. Ketika kita lahir di dunia, Tuhan kasih kita bakat, talenta. Makanya Bapak Ibu yang menggunakan bakatnya, talentanya, ya bekerja dengan baik, pasti Bapak Ibu diberkati. Apapun agamanya.
Lihat Bapak Ibu, orang apapun agamanya, kalau dia punya dikasih bakat sama Tuhan, dia kerjakan dengan sebaik mungkin, dia gigih, dia kerja keras, pasti diberkati sama Tuhan. Tuhan berkati secara universal. Mana ada orang malas diberkati, nggak ada. Orang yang rajin, orang ulet. Bapak Ibu kalau baca autobiografi kehidupan seorang sukses, itu kan apa? Kerja keras. Ulet, tekun. Bapak Ibu. Salah satu saya dikirimin video salah satu konglomerat di Indonesia, Bapak Ibu. Dia bilang, ya, tidak hanya dibutuhkan kepintaran, tapi dibutuhkan untuk sukses kerja keras. Kita bisa menyerahkan Tuhan dengan talenta yang karunia rohani yang Tuhan kasih. Bapak Ibu dikasih karunia, dikasih talenta sama Tuhan. Kita bisa senangkan hati Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana menyerahkan Tuhan melalui harta dan uang kita. Harta dan uang kita menyenang hati Tuhan. Bapak Ibu, saya ceritain gak apa-apa berkali-kali nih. Waktu kami ada minggu lalu di Korea, sebelum ibadah hari Minggu, kami ada conference ditutup hari Jumat. Waktu hari pertama kami conference hari Selasa, maka setiap sesi ada tanya jawab, boleh. Rombongan Indonesia nanya, begini, Pak, ini gereja misi, 2.200 misionari telah dikirim ke seluruh dunia. Ada yang udah pensiun dan sebagainya. Dan yang aktif sampai hari ini ada 885 yang tersebar di seluruh dunia. Pertanyaannya, bagaimana dengan biayanya Pak? Pasti biayanya gede Bapak Ibu. Lalu pendeta itu berkata begini, ini pertanyaan bagus. Saya mau kasih tahu, memang kita butuh uang. Gereja butuh dana. Lalu dia bilang, dana yang kami butuhkan sebulan untuk pelayanan misi ini adalah 200 miliar di kurs Indonesia. Itu bisa lebih, bisa kadang kurang. Tapi rata-rata 200 miliar satu bulan Bapak Ibu. Lalu tanya lagi, gimana uang itu bisa terkumpul? Pendeta berkata, itu dari donasi, dari jemaat yang mau menabur. Ingat pepatah mengatakan dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Mungkin kita ngasih dikit Bapak Ibu. Tapi jangan salah, kalau dikumpulkan dengan orang banyak, jadi banyak. Jemaatnya ada 85.000 Bapak Ibu. 12 gereja 85.000. Jadi mereka mensupport pelayanan misi. Setiap bulan mereka harus mengeluarkan uang minimal 200 miliar. Saya ngomong begini Bapak Ibu bukan ada masalah, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan, secara khusus pekerjaan misi itu membutuhkan yang namanya uang. Semua butuh uang. Gereja juga butuh uang Bapak Ibu. Dan kenapa kita bisa hidup sampai hari ini? Karena Bapak Ibu ada jemaat yang menabur. Menabur tuh GBK. Ada yang Bapak Ibu menabur untuk pelayanan yang lain. Ada yang Bapak Ibu setia mengembalikan perpuluhan ke gereja. Itu semua dikumpulkan untuk apa? Mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan di satu gereja. Bapak Ibu, uangnya digunakan untuk pelayanan juga semuanya. Uang digunakan untuk biaya operasional. Kan Bapak Ibu tahu dong, kan bayar listrik gak bisa dengan doa. Doa dalam nama Yesus, listrik lunas. PLN datang, disegel kita, lu gak bayar. Semuanya membutuhkan dana. Dan Tuhan bisa pakai hidup kita Bapak Ibu. Menyenang hati Tuhan dengan apa? Dengan harta dan uang yang Tuhan kasih buat kita. Memang konsep Alkitab itu beda dengan konsep dunia. Masa kita bilang ini, ada orang yang menyebar harta,
tapi nggak pernah kekurangan, bahkan berkelebihan. Amsal 23. Nanti Bapak Ibu cari di rumah ya kalau nggak percaya. Tapi ada orang yang menghemat, tapi selalu kekurangan. Kan nggak ketemu rumusnya Bapak Ibu. Oh, hemat kan mesti jadi kaya dong. Ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Ini terbalik. Alkitab mengajarkan ada orang yang menyebar harta nggak pernah kekurangan, bahkan berkelebihan. Tapi ada orang menghemat selalu kekurangan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Alkitab mengajarkan beri maka kamu akan diberi. Itu konsepnya berbeda dengan dunia. Konsepnya beri. Makanya kenapa gereja Onuri diberkati? Karena jemaatnya diajar memberi. Ketika mereka memberi, Tuhan gak pernah punya utang. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu sumber berkat. Dia bisa memberkati hidup kita dengan cara yang luar biasa. Jadi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan melalui harta dan uang kita Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir di sini diberkati Tuhan. Diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya. Dan Tuhan bisa pakai Bapak Ibu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Melalui jiwa-jiwa yang kita bawa. Artinya ada jiwa-jiwa yang kita bawa. Makanya Bapak Ibu sampai hari saya berdoa. Berdoa buat keluarga di Bapak Ibu yang belum mengenal Yesus. Supaya mereka itu diselamatkan. Itu kerinduan hati Tuhan Bapak Ibu. Untuk apa orang yang belum mengenal Yesus bisa mengenal Yesus. Sehingga mereka diselamatkan oleh Yesus. Bapak Ibu ingat hari Kamis yang lalu saya khotbah. Dunia membutuhkan Injil. Dunia membutuhkan kabar. Kenapa? Karena dalam Markus pasal 16 ayat 16. Atau ditayangkan ya. Markus 16 ayat 16. Halo? Boleh tayangkan Markus 16 ayat 16. Ya. Ini tiba-tiba diingatkan ayat ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kita rindu keluarga kita diselamatkan. Keluarga kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Bapak Ibu baca ayat ini ya. 2, 3. Siapa? Yang ngomong siapa nih Bapak Ibu? Alkitab. Bukan pendeta. Alkitab bilang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Tapi tidak percaya dia akan dihukum. Artinya kalau ada di antara keluarga kita yang gak mau percaya Yesus Kristus, kalau dia mati, dia akan dihukum. Kan kasihan Bapak Ibu. Kita kan gak mau dong keluarga kita dihukum. Kita rindu keluarga kita diselamatkan. Makanya saya berdoa setiap hari. Saya berdoa loh setiap hari. Tuhan selamatkan keluarga jemaat GBI Kogarenia yang belum mengenal Yesus. Agar mereka diselamatkan. Itu doa saya loh. Bahkan Tuhan pakai jemaat ini. Untuk menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun ditempatkan. Kita bawa jiwa. Oh Bapak Ibu. Kan kita kalau nanti masuk surga. Kita lihat keluarga kita di neraka. Sedih loh Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gak percaya nanti baca buku ya. Ada satu buku namanya The Heaven is So Real. Itu kisah seorang Korea namanya Thomas Cho. Dia punya pengalaman yang unik dengan Tuhan. Satu kali dia dibawa ke neraka dalam bukunya. Dibawa ke neraka oleh malaikat. Lalu dia ketemu ibunya, mamanya. Dia bilang, malaikat kok ada mama saya di neraka? Lalu dia bilang gini, malaikat mama saya selama hidup baik. Mama saya gak pernah bohongin orang. Mama saya gak pernah jahatin orang. Mama saya hidupnya baik, suka nolong orang. Tapi kenapa mama saya di neraka? Lalu malaikat bilang ini, satu kekurangan mama kamu. Mama kamu tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu kekurangannya. Tidak mau percaya. Sebab ketika orang percaya Yesus Kristus, dia pun harus hidup berbuat kasih, berbuat baik. Nama itu hukum kasih. Satu. Ternyata Bapak Ibu, janji Alkitab digenapi. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Ini bukan mau-maunya pendeta, enggak. Tapi ini Alkitab yang mengajarkan demikian Bapak Ibu.
Saya berdoa Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk bisa bawa jiwa, terutama buat keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Teman kita yang belum mengenal Yesus, supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu, saya ngomong begini karena saya punya hati agar kita nih yang belum mengenal Yesus diselamatkan. Kerinduan hati seperti hati Tuhan agar mereka diselamatkan. Bapak Ibu, ngapain ya ngabisin uang segitu banyak? Keluarga mereka harus pindah jadi misionari. Saya ketemu ada ditugaskan di Palestina, ada ditugaskan di Bangladesh, ada ditugaskan di negara-negara yang Kazakhstan, segala macam negara-negara Eropa yang Uni Soviet pecahannya. Mereka mau melayani, hidup susah. Kenapa? Karena mereka peduli agar bangsa itu, orang itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, itu adalah sesuatu anugerah yang besar. Kalau kita bisa diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri. Kita siapkan untuk terima sakramen perjamuan kudus. Nyanyikan lagu oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar saat ini. Roh Kudus meteraikan dalam roh hati kami Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami belajar hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Mampukan kami. Ampuni kalau kami bersalah selama ini Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau selama ini hamba-Mu bersalah. Tidak menanamkan hal ini kepada jemaat-Mu Tuhan. Agar mereka hidup selalu belajar menyenangkan hatinya Tuhan. Meskipun sulit, banyak tantangan, kami percaya Roh Kudus sanggup menolong kami. Firman-Mu sanggup mengarahkan hidup kami. Untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang berkati kami dengan kembali sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Biar kami bersemakin dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan kami imani, kalau kami mati, kami akan mengalami kebangkitan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Silakan jemaat, silakan duduk. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan kembali, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu,
mengalir. Kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ayat yang ada di hosti yang kita terima. Saya dapat Mazmur 23 ayat 5b berkata, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah, dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, Suku bangsa, semua makhluk dan bulan. berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, amin, haleluya, amin. bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa. suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan kembali, haleluya. Haleluya, haleluya, Amin. bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya Amin. meneguhkan setiap lidah, Suku bangsa, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. beri pujian, Beri pujian bagi anak domba. beri pujian. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Sang Raja, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan siang ini? Kalau udah angkat tangan Bapak Ibu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan.
Kami berdoa untuk kesembuhan Pak Beben yang ada bersama kami. Dalam nama Yesus, kami imani kesembuhan buat Pak Beben. Mujizat Tuhan terus dinyatakan buat hidupnya Tuhan. Kasihin dia, bahkan dia mengambil keputusan ingin dibaptis Tuhan. Mampukan dia. Tuh dia mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Dia akan dibaptis Tuhan, tolong dia. Biar mujizat terus terjadi buat Pak Beben. Berkati keluarganya, rumah tangganya. Anak-anak yang Kau berkati Tuhan. Berkati juga kesehatan Tante Susi yang ada bersama kami. Berkati Tante Susi dengan kesehatan dari Tuhan. Berkati juga Pak Teddy dengan kesehatan. Kami dulu Pak Teddy dipulihkan Tuhan. Disembuhkan Tuhan kembali. Tolong dia Tuhan. Tolong Pak Teddy Tuhan. Kau lihat kesetiaannya setiap minggu datang ibadah. Memuji muliakan nama Tuhan. Kami rindu Kau sembuhkan dia kembali Tuhan. Tuhan terus sembuhkan Yosean, anak yang masih kecil. Si anak itu boleh menjadi anak yang sehat. Anak yang takut akan Tuhan. Diberkati Tuhan. Demikian juga buat Elnatan Tuhan yang ada bersama kami saat ini. Engkau pulihkan anak ini. Engkau sembuhkan anak ini. Tuhan, Engkau juga pulihkan keadaan orang tuanya. Rumah tangganya Kau pulihkan dan Kau berkati. Agar mereka semakin hidup lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Sekaligus kami berdoa untuk setiap tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Engkau tahu kebutuhan hidup kami. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan menolong kami. Memberikan kami kemenangan. Berikan kami jalan keluar. Berikan kami kelepasan dan pertolongan dari Tuhan. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang belum mengenal Yesus. Selamatkan mereka Tuhan. Anak kami, mantu kami, orang tua kami. Agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Pakai jemaat-Mu menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan. Untuk mereka pun diselamatkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Jemaat yang milik Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Negara kami Indonesia. Kami menopang terus dengan doa-doa kami. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami memberkati para menteri yang bertugas. Kami memberkati kepala daerah yang bertugas, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Kami memberkati aparat pemerintah dan tingkat pusat, tingkat daerah. Agar mereka semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Berkati TNI, berkati Polri. Berkati anggota Dewan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Indonesia ada dalam proteksi Tuhan. Kami percaya Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Dipulihkan negeri ini. Waktu lepas waktu. Berkati Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkati lingkungan ruko kami. Berkati GBK yang kami lakukan setiap Rabu. Biarkan kami boleh jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Melalui pelayanan berbagi kasih ini Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Di tempat ini nama-Mu dimuliakan. Dibesarkan dan beritakan. Dan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Berapa menit membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi ringkas. Kita perkataan aku percaya bahwa 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni. Dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pengakuan iman Bethel Indonesia dibacanya sebulan sekali. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke gereja Protestan, dibacanya setiap minggu. Namanya pengakuan iman rasuli. Kita hanya sebulan sekali.
kalau mereka setiap minggu dibacakan di gereja Protestan maupun termasuk di gereja Katolik. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada siang hari ini, amin. Ada 4 poin tadi kita untuk menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Pertama, kita mau hidup takut akan Tuhan. Kedua, menyenangkan hati Tuhan melalui talenta. Menyenangkan hati Tuhan melalui, apa tadi yang ketiga? Ayo. Melalui talenta dan harta. Yang keempat, jiwa. Kita mau bawa jiwa satu orang satu kepada Tuhan, amin. Sebagai persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga taburan iman, Bapak Ibu sekalian. Sementara kita memberikan persembahan dan juga taburan iman, kita kembali angkat pujian. I'll tell the word. I'll tell the world that I'm a Christian. I'm not ashamed, His name to bear. I'll tell the world that I'm a Christian. I'll take it with me anywhere. I'll tell the world how Jesus saved me and how He gave me a life brand new. And I know that if you trust Him, that all He gave me, He'll give to you. I'll tell the world that He's my Savior. No other one could love me so. I love my all. This is forever. And where He leads me, I will go. And where He leads me, I will go. Terima kasih untuk persembahan dan juga tabur imannya. Saya akan membacakan pengumuman tambahan sebelum kita mendengarkan warta melalui tayangan. Gereja sedang mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Bapak Ibu, sudah dimulai dari hari Jumat, Sabtu kemarin dan akan terus berlanjut sampai Sabtu depan. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan kehadirannya kalau kita sama-sama mau menikmati pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Selanjutnya untuk ibadah pencurahan Roh Kudus yang di hari Jumat tanggal 6 Juni, karena itu bertepatan juga di hari libur tanggal 6 ya, ada tanggal merah itu Idul Adha. Ibadah pencurahan Roh Kudusnya diganti jamnya dari jam 6:30 menjadi pukul 10 pagi sampai jam 2 siang. Jadi dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pukul 10 sampai 12 siang dan sesi kedua dilanjut pukul 1 sampai 2 siang. Bertempat di tempat ini Ruko Geraha Niaga. Jemaat diharapkan kehadirannya. Selanjutnya ibadah ulang tahun Youth Pet Walkers akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni pukul 3 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Ada acara games dan tukar kado dengan inisial PATH. Jadi kalau misalnya mau datang acara ulang tahun Youth ini, bawa kado yang inisialnya ada huruf P, A, T, ataupun H. Kami mengundang kaum muda untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Silakan tayangan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang datang pada hari Minggu ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa 10 hari menjelang Pentakosta akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei sampai 7 Juni. Pukul 18.30 di hari Senin sampai Jumat dan pukul 18 di hari Sabtu kecuali hari Minggu. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Seluruh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah Youth Pet Walkers pada hari Sabtu 7 Juni 2025 ditiadakan dan digabung dengan ibadah doa menjelang Pentakosta. Ibadah raya pada hari Minggu 8 Juni 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu.
Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 28 Mei 2025 dengan dihadiri oleh 382 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kegiatan One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, kami himbau untuk dapat segera mendaftarkan diri agar panitia dapat mengetahui kepastian jumlah peserta. Untuk itu, panitia membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan memulai menabung sebagai cicilan biaya kegiatan ini. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali pada bulan Juni 2025. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Graha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu, dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Kena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, terima kasih buat support Bapak Ibu sehingga GBK kita masih bisa berjalan setiap Rabu. Ya, kita kasih makan gratis ya antara 300 sampai 400 orang. Terima kasih buat Bapak Ibu yang setia menjadi donatur. Bapak Ibu pulang pun ada yang masukin di kotak. Itu duitnya dikumpulin, diberikan dipersiapkan untuk memasak setiap Rabu Bapak Ibu. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang setia ya yang menyumbang beras. Pak Lukas ini salah satu keluarga yang menyumbang beras. Dan Pak Akib yang menyumbang minyak. Bapak Ibu yang lain setia menyumbang untuk acara ini. Berarti Tuhan yang akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Ya Bapak Ibu, kemudian yang kedua adalah baptisan. Kita mau ngadain baptisan air. Udah ada berapa yang mau daftar? Nanti kita akan atur katekisasi baptisan air Bapak Ibu. Ya biasanya kita ngadakan pelajarannya setelah ibadah siang. Ya, jadi yang mau dibaptis daftar kita atur dan kita sudah siapkan materi untuk pelajaran untuk mengikuti baptisan air itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari Jumat yang lalu kita sudah mulai doa 10 hari. Jumat, Sabtu, Minggu ibadah raya, besok kita mulai lagi doa sampai Sabtu Bapak Ibu. Setiap hari kita ada doa di sini. Tapi khusus hari Jumat kita rubah jamnya karena itu hari raya Idul Adha. Ya, lebaran haji kalau tidak salah. Itu hari raya kurban. Ya, jadi sore kita nggak ibadah, kita gunakan hari libur itu kita rubah jam jadi jam 10 sampai jam 2. Break makan siang. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bawa korban yaitu capcay, poyong hai, entah itu nasi hainam, silakan. Ya, kita bisa makan sama-sama di sini ya. Nah, kemudian hari Minggu kita akan adakan ibadah Pentakosta. Ya, ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Jadi momen-momen ini kita gunakan untuk kita mau lebih lagi menikmati karunia atau berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi Bapak diundang. Ini mulai Senin besok ini kita doa lagi nih. 6:30 kecuali Jumat jamnya lain, tapi Sabtu dirubah kembali jadi sore. Kemudian Minggu kita ibadah raya seperti ini memperingati hari Pentakosta. Baik, kita akhiri ibadah kita beri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah berkati ibadah kami hari ini. Baik ibadah pertama, ibadah kedua maupun ibadah ketiga.
nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Nama Tuhan diberitakan di tempat ini. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Engkau berkati jemaatmu yang telah hadir. Baik ibadah pertama, ibadah kedua, ketiga. Berkati mereka. Berkati mereka sedang berlibur Tuhan. Lindungi mereka. Dan kembalikan untuk minggu depan mereka sama-sama berbakti. Memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha, dagangan, rumah tangga mereka Engkau berkati. Anak-anak mereka Engkau berkati, sekolah mereka Engkau berkati mereka semua Tuhan. Bagi orang tua yang sedang mempersiapkan untuk biaya pendaftaran baik sekolah maupun pindah ke sekolah yang tempat lain, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Dan yang mereka butuhkan untuk biaya persekolahan anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu Kristus Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan, ibadah pencurahan Roh Kudus dan ibadah lainnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.